Membawa kucing saya ke klinik hewan dan ada sedikit cerita yang tidak menyenangkan yang membuat kucing saya menjadi rib. Nah, saya tidak mau terjadi pada kalian. Jadi saya akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit cerita tentang saya membawa kucing saya ke klinik hewan. Dan ada sedikit cerita yang tidak menyenangkan yang membuat kucing saya menjadi rib. Nah, saya tidak mau terjadi pada kalian. Jadi saya akan share bagaimana persiapan kita ketika kita mau bawa kucing kita ke klinik hewan ya. Simak terus videonya sampai dengan habis. Teman-teman juga jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian kita langsung saja check it out. Jadi teman-teman, bulan lalu itu saya bawa kucing saya yang sakit ya. Nah, sebenarnya sakitnya sih sepele ya. Sakitnya itu dia itu stres ya karena birahi, terus kemudian belum nemu pasangannya dan dia jadi males makan ya. Nah, kemudian saya bawa ke klinik hewan ya, salah satu klinik hewan di Lampung. Saya tidak bisa sebutkan ya apa nama kliniknya, yang jelas cerita ini tidak untuk menjelekkan klinik ataupun yang lain, karena mungkin kesalahan juga ada pada saya ya sebagai ownernya. Jadi bulan lalu itu saya bawa kucing saya ke klinik ya. Seperti biasa kita mengambil nomor antrian di bagian administrasi. Kemudian setelah itu saya dipanggil oleh bagian administrasi untuk membawa kucing saya untuk ditimbang terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum diperiksa oleh dokternya. Nah, di sana barulah saya menyadari bahwa kelalaian saya itu ada pada ketika kucing saya ditimbang ya. Nah, saya tidak memperhatikan juga sebelum kucing saya ditimbang itu ada kucing lain yang terkena virus dan dia ditimbang di situ. Kemudian kliniknya tidak membersihkan dahulu sebelum kucing saya ditimbang ya. Jadi kemungkinan besar kucing saya terpapar virus dari kucing sebelumnya. Nah, ini menjadi pengalaman buruk buat saya dan saya akan share buat kalian ya tips sebelum kita berangkat bawa kucing kita ke klinik hewan. Nah, yang pertama sebelum keberangkatan ya teman-teman harus mensterilkan pet cargo atau tas atau kandang yang akan diisi oleh kucing kita yang sakit ya. Setelah membersihkan pet cargo ya atau kandangnya, nah baru kita bisa membawa kucing kita ke klinik hewan. Nah, sesampainya di sana, saran saya adalah jangan pernah menurunkan ya. Kalau kita bawa kendaraan mobil atau motor, jangan pernah membawa masuk dulu kucing kita ke dalam antrian kucing lain ya. Baiknya kucing kita tetap di luar dan kita jaga. Nah, kita hanya mendaftarkan kucing kita saja dulu ya. Kucingnya jangan dibawa masuk. Kenapa? Karena potensi tertular dari kucing lain di dalam ruangan itu ya, itu sangat besar ya. Jadi saran saya jangan bawa masuk dulu kucingnya ya. Jadi baiknya kucing kita tetap di luar dulu sampai menunggu dipanggil ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua sih memang, tidak semua klinik itu kondisinya tidak bersih ya. Tapi ada beberapa yang tidak memperhatikan itu ya untuk para tim medisnya. Jadi ketika kita dipanggil untuk menimbang kucing kita, nah kita lihat dulu ya, kita perhatikan kalau sebelumnya itu tidak dibersihkan dulu timbangannya bekas kucing yang sebelumnya, baiknya teman-teman selalu membawa spray antibakteri ya teman-teman, kemudian bawa tisu sendiri, kemudian bantu lap saja. Kemudian setelah ditimbang ya teman-teman, ketika membawa masuk minta selalu jarum yang baru, kemudian beserta alat-alat yang sudah disterilkan oleh dokter hewannya ya. Jangan sampai nanti dokter juga lupa, atau boleh juga tanya ke dokternya, dok apakah semua alat-alat dan jarumnya itu sudah steril gitu ya. Jadi selalu ingatkan dokternya, karena dokter juga manusia, pasti ada lupanya. Nah, jadi kejadian ini tidak semata kesalahan kliniknya, tapi kesalahan dari saya juga sebagai ownernya, karena tidak terlalu memperhatikan kondisi kliniknya sebelum saya memeriksakan kucing saya ya. Nah, jadi sebenarnya kucing saya stres. Nah, 3 hari sesudahnya itu kucing saya
didiagnosa terpapar oleh virus Kaliki ya. Nah, ini kemungkinan besar tertular dari kucing lainnya. Nah, jangan sampai ini terjadi oleh kalian, oleh kucing kalian. Selalu jaga kesehatan kucing kalian dan selalu perhatikan kondisi lingkungan sekitar, apakah itu berpotensi atau tidak menularkan kucing kita yang sakit. Jangan sampai kita membawa kucing kita ke klinik hewan tapi malah jadi makin parah ya. Nah, terus cari rekomendasi klinik dari teman ya, teman terdekat. Cari rekomendasi. Nah, ini sangat penting ya, cari rekomendasi klinik yang bagus, yang dia benar-benar bersih, yang dia benar-benar perawatannya itu baik ya. Nah, carilah informasi itu baru kemudian kita bisa bawa ke klinik hewan. Oke? Terima kasih, itu saja informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.